virus, parasit itu akan respon berbeda-beda. Nah, saya akan bawakan tentang bagaimana tubuh bereaksi jika ada infeksi bakteri. Proses fagositosis ya. Nah, ruang lingkup dari materi ini, yaitu proses fagositosis dan inflamasi akan melibatkan, umumnya secara umum itu akan melibatkan beberapa agen infeksi. Bisa karena bakteri, bisa karena jamur, bisa karena virus, bisa karena parasit, atau bahan-bahan lainnya yang bersifat alergen pun juga akan mampu menimbulkan reaksi dari tubuh. Artinya, sebenarnya kalau agen infeksi dibatasi dari bakteri, jamur, virus, dan parasit. Ada mungkin protozoa, tapi itu masuk dalam parasit. Kalau agen-agen non-infeksius tentu hanya biasanya yang berbahan dasarnya adalah protein, sehingga bisa dapat sebagai antigenik. Nah, jika ada infeksi dari tubuh, tentu akan terjadi proses fagositosis yang melibatkan nanti antara monosit, ataukah juga makrofag, ataukah juga neutrofil, basosil, dan eosinofil. Nah, ini nanti sel-sel inilah, sel-sel patogen inilah nanti yang akan berperan menetralisir dari bahan-bahan infeksi yang masuk ke dalam tubuh melalui proses awali dengan pendekatan atau adhesi, kemudian dilanjut dengan penelanan, termasuk juga di sini adalah pemrosesan dari antigen yang masuk ke dalam sel fagosit. Yang pertama itu adalah pelekatan antara. Kenapa? Kenapa Wirela? Jadi reaksi tubuh melalui sel-sel fagosit ini yang pertama akan mengenal sebagai adanya benda asing yang masuk, dia melakukan pendekatan, kemudian setelah melekat, kemudian akan telan, digesti, kemudian indigesti, pemrosesan dari bahan asing yang ada di dalam sel yang kita masuk ke dalam sel makrofag itu akan diproses atau dihancurkan, kemudian bahan-bahannya itu akan ada penyajian, dihancurkan ke sel apa? Biasanya ke sel T, ke helper. Nah, ini yang akan disampaikan ke sel imunin untuk menghasilkan antibodi. Ini disajikan melalui MAC, kemudian nanti agar tubuh itu menghasilkan zat anti yang dikenal dengan antibodi. Nah, di pihak lain juga kadang-kadang dari proses ini akan menimbulkan reaksi inflamasi. Itu gejala-gejala yang kurang kita inginkan atau tidak kita inginkan, biasanya tandai dengan demam dari proses pemrosesan. Nah, secara umum bakteri, mungkin kita ulang sedikit tentang bakteri, kaitannya dengan respon imun sekarang. Inilah struktur dari bakteri secara umum. Di sini ada bagian itu ada flagella, kemudian juga ada putih. Nah, di luarnya di sini juga ada kapsul yang nanti akan bersifat antigenik juga. Kemudian badan sel atau di sini adalah dalam hal ini adalah induk sel. Nah, sel-sel bagian-bagian dari sel inilah nanti yang dianggap asing atau dikenali asing oleh tubuh, atau kan sel-sel inilah yang nanti bersifat sebagai antigen. Kemudian bagian luar ada kapsul, ini lagi-lagi sel, bagian dalam netral sitoplasma dan sitoplasma.
Nah, kalau dari membran sitoplasma dan sitoplasma itu karena tidak berhubungan dengan yang masih terbungkus oleh lipid, maka dia tidak dikenali sebagai benda asing. Jadi tubuh tidak mampu mengenali di membran atau di sitoplasma. Tapi kalau sel ini kita hancurkan, misalnya dalam pembuatan vaksin seperti itu, maka hancurnya sel-sel itu maka akan bahan-bahan yang terkandung dalam membran plasma maupun sitoplasma juga bisa bersifat sebagai antigenik. Tapi kalau secara normal itu tentu yang paling luar atau yang berhubungan dengan dunia luar atau berhubungan dengan sel-sel pagosit itu tentu bagian luar daripada sel bakteri sendiri. Yang paling umum adalah sel, kapsul, dan flagella. Tapi ada dinding sel itu termasuk diantaranya adalah pili. Kenapa pili termasuk dinding sel? Karena struktur dari dinding sel ini sama. Juga beberapa sel itu, walaupun tidak semua sel itu akan menghasilkan kapsul sebagai pelindung dari tubuh itu. Dari kelembapan, dari bakteri ini, atau juga pelindung dari sel-sel pagosit. Itu beberapa sel bakteri walaupun tidak semua itu mampu menghasilkan kapsul. Nah, kapsul ini tentu bersifat antigenik. Jadi artinya bahwa semakin memiliki kapsul kecenderungan itu bersifat patogen. Jadi sel-sel yang awalnya itu patogen, kalau nanti kita hilangkan kapsulnya, tentu patogenitasnya akan menurun. Jadi tidak sama. Nah, tadi sudah antigen itu ada dari dinding sel, kita terkenal dengan O antigen. Ini dinding sel akan sama dengan pili. Ini juga O antigen karena strukturnya sama. Kapsul itu dikenal dengan K antigen. Jadi dinding sel yang mampu merangsang sel imun dikenal dengan O antigen. Kemudian kapsul, bagian kapsulnya juga mampu merangsang dikenal dengan K antigen. Kemudian flagella itu A antigen. Nah, kadang-kadang dalam beberapa jurnal kan sering kita nanti temukan biasanya antigen O87 atau O88 atau K87 biasanya pada kulit. Itu artinya bahwa K itu berasal dari kapsulnya. Jadi O-nya itu berasal dari dinding sel. Nah, pertahanan tubuh mungkin sudah dijelaskan sebelumnya, saya hanya mengulang sedikit bahwa sebenarnya tubuh kita itu sudah sangat kompleks dalam melindungi dari infeksi. Sudah sangat kompleks dan sangat bagus. Di barat suatu negara pertahanannya itu sudah bagus. Baik dari luar yang mau masuk maupun yang ada di dalam sel atau di dalam tubuh itu ada perlindungannya. Sangat sempurna dalam melindungi terhadap infeksi. Ada beberapa faktor, yaitu faktor umum dan faktor khusus. Yang pertama adalah genetik. Nah, biasanya genetik, kalau penyakit pada anjing belum tentu patogen kepada manusia. Itu juga pada manusia dia bersifat infeksius nanti pada anjing. Ataukah juga nanti beberapa orang, seseorang biasanya orang Eropa, jadi lebih mudah kena influenza dibandingkan dengan orang Asia. Bisa saja, itu karena ada faktor genetik yang menentukan di sana. Kenapa misalnya ini hanya menyerang ayam, tapi kalau manusia walaupun terinfeksi kita mengerjakan virus ini di lab, tentu akan aman karena secara genetik kita tidak sesuai dengan pertumbuhan dari virus itu sendiri. Kemudian di dalam tubuh juga ada, jika masuk ke dalam tubuh
tubuh, sel benda asing itu, maka jika kita masuk ke dalam lambung melalui makanan, maka ada asam lambung yang tubuh kita. Ini yang akan membunuh hampir semua, karena asam lambung sangat kuat, asam kuat kan, hampir semua bakteri bisa neutralisir atau bisa dihancurkan di sana. Dan dari teknik kulit juga sangat besar peranannya terhadap pencegahan terjadinya infeksi, ataukah mungkin membran mukosa. Di sana juga ada bahan-bahan yang melindungi dari infeksi. Ada faktor khususnya hormon. Ada beberapa hormon itu mampu menurunkan pada laki-laki kecenderungan lebih mudah terinfeksi dibandingkan dengan yang wanita. Karena yang wanita punya hormon estrogen. Untuk yang laki-laki lebih atau mungkin testosteron dan estrogen. Agar tubuh itu lebih reaktif. Hormon estrogen memacu sel-sel patosit untuk lebih lebih teraktivasi. Juga adanya bahan-bahan yang menekan ini, tiroxin dan estrogen ini yang menekan. Tapi juga ada yang ini yang meningkatkan imunomodulasi, kemudian ini yang menekan steroid, progesteron, testosteron, itu kan sifat depresi, menekan respon imun. Nah juga faktor nutrisi sangat berpengaruh, karena juga antibodi itu berasal dari susunannya tersusun atas protein. Kalau nanti kekurangan protein, ya tentu akan gangguan terhadap bentuknya antibodi. Nah, di samping itu juga ada faktor-faktor kimia, disusip. Ini ada di perut ada, kemudian di lambung pun juga ada, kemudian di saluran pernapasan juga ada. Di tingkat pengendara, yang pada kencing dan keringat itu juga ada disusip, sehingga kuman tidak bisa masuk. Kemudian di ginjal juga ada spermidin dan spermidin. Bersama dengan alpha-globulin itu akan bersifat membunuh bakteri ya, bukan bakteri statik. Kalau bakteri statik berarti hanya tumbuhannya membunuh. Aspartam juga bersifat aspirostatik maupun bakterisida. Dan zat besi sangat berpengaruh, karena nanti kekurangan zat besi tentu nanti efek respon pun akan. Nah itulah beberapa penjaga dari tubuh sehingga tubuh itu selalu aman dari infeksi, terutama yang dari luar. Kemudian dari dalam juga tubuh mampu, misalnya kalau kita dalam keseharian dalam sehari-hari, tubuh itu akan selalu melakukan pertumbuhan. Jadi sel-sel itu selalu tumbuh setiap saat. Nah, dari sekian sel yang tumbuh buat sampai dengan jutaan, pasti ada yang melenceng dari yang diharapkan. Nah, dengan demikian di dalam tubuh itu ada yang dievaluasi. Kalau yang melenceng pasti akan dihancurkan oleh yang tidak sesuai. Nah, kalau nanti ada kelainan, maka tubuh tidak mampu berespon terhadap sel-sel yang melenceng dari produksinya. Itulah yang menimbulkan kanker. Jadi karena sel kanker itu tidak dikenali sebagai benda asing, padahal harusnya tubuh itu sudah mengeliminir dari sel-sel yang melenceng itu. Contohnya seperti sel kanker itu
Itu yang dari dalam. Kalau dari luar, berarti kan sudah dari lambung juga sudah, kemudian dari saluran kencing juga sudah ada yang yang sebagai penjaganya lah. Namun demikian dalam beberapa kasus pasti saja ada yang lolos, hanya ada orang sakit gitu. Pasti ada yang lolos. Nah, lolos dari pintu gerbang alami itu penjagaan tahap 1 akan dilanjutkan oleh penjagaan pada tahap 2. Jadi kalau sudah lolos masuk ke dalam tubuh pun juga masih bisa reaksi. Inilah nanti yang berperan. Jadi sel-sel fagosit, kemudian komplement dan antibodi. Ini yang berperan nanti kalau seandainya pintu gerbang pertama itu bisa tembus. Ini karena ini sudah terjadi di dalam tubuh, maka akan menyebabkan respon-respon yang bersifat menyeluruh atau sistemik. Tapi bisa juga nanti tubuh itu bisa mengeliminir di tingkat regional atau lokal. Misalnya kalau kita terkena infeksi atau bisulan gitu ya, itu kan karena tangan atau pada kaki gitu. Nah, saya ambil contoh di kaki misalnya ada infeksi, maka tubuh akan melindungi agar benda asing hanya terlokalisir di kaki. Maka di dalam lipoglandula di selangkangan itu nanti akan panas, membengkak. Itulah reaksi tubuh untuk melenyapkan benda asing secara regional atau secara lokal. Biasanya di selangkangan, kemudian tangan juga di ketiak, dan misalnya ada lipoglandula. Kemudian kalau di mulut, misalnya ada di leher, banyak di lipoglandula. Itu sebagai tempat-tempat untuk pelenyapan dari benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau itu tembus, maka dia akan melibatkan regional. Dan kalau juga regional bisa tembus, maka terjadi sistemik, menyeluruh. Jadi tidak semua penyakit itu bisa sistemik, bisa saja bereaksi lokal. Misalnya pada kasus tuberkulosis misalnya. Kadang-kadang hanya terbatas di saluran pencernaan. Tetapi dalam beberapa kasus terus bisa juga ke dalam tubuh dan kan reaksi di dalam tubuh bisa jaringan sehingga bersifat sistemik. Di istilahnya itu bukan polibasinosis lagi, tapi poliseptisemia. Ini sudah menyebar ke dalam tubuh, peredaran darah. Nah, bagaimana tubuh bereaksi? Nah, karena tadi sudah secara ilustrasi sudah menjelaskan tentang bagaimana masuknya benda asing, dan responnya terhadap bakteri itu sendiri. Yang pertama, biasanya bakteri itu mengeluarkan toksin. Apakah enzim? Misalnya pada Streptococcus, dia mengeluarkan enzim streptomycin, ada juga toksin suidisin yang kasus meningitis pada babi itu, yang mengeluarkan yang lanjut atau toksin yang ditakutkan kan suidisin yang menimbulkan meningitis atau kanker kulit. Itu yang dimiliki oleh bakteri. Jadi walaupun semua bakteri itu tidak sama, ada yang tidak dan ada yang tidak. Jadi yang memiliki maka toksin itu akan dinetralisir oleh antibodi. Enzim yang berbahaya juga dinetralisir oleh antibodi. Kemudian pemusnahan bakteri oleh antibodi komplement dan disusif. Nah, biasanya dia kalau sudah terikat oleh antibodi bersama dengan komplement dan disusif yang ada di dalam sel, dia akan dihancurkan. Kemudian opsonisasi bakteri oleh antibodi dan komplement yang akan berikatan. Ada bakteri, kemudian ada antibodi, dan ada komplement, maka dikenal dengan istilah opsonisasi.
Jadi proses pelenyapan asid di anti problem. Yang terakhir fagositosis oleh sel. Tapi saja bakteri itu akan oleh antibodi ataukah suplemen setelah, jadi kayak maling gitu, sudah diikat, badan diikat, tangannya diikat, tangan fagositosis oleh sel-sel fagosit. Jadi tujuannya kemudian diikat atau menetralisir, nanti dihancurkan oleh sel fagosit. Nah, sel fagosit itu apa saja? Jadi sel fagosit yang bersumber dari myeloid progenitor yang di awal mungkin sudah dijelaskan, dan sel ini asal usul dari sel ada myeloid progenitor, ada tipis stem sel yang sedang berkembang yang akan berkembang menjadi pluripotent stem sel yang akan menjadi myeloid, yang akan lipoid progenitor. Nah, yang myeloid inilah yang nanti menjadi sel-sel fagosit, sedangkan yang lipoid progenitor menjadi sel B limfosit ataukah T limfosit. Jadi ini dia turunannya ada eritrosit, dan ini tentu tidak bersifat sebagai sifat yang masuk ke karakteristik eosinofil, ini granulosit, monosit juga berperan sebagai fagositosis, baik neutrofil maupun monosit. Umumnya benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh dilenyapkan oleh dua sel, neutrofil maupun monosit. Monosit setelah berkembang dewasa akan menjadi makrofag. Ini dua sel, dan yang paling pertama biasanya paling, karena jumlahnya dia banyak di dalam tubuh dan tersebar di dalam tubuh, di dalam jaringan-jaringan, maka yang paling kontak pertama jika ada infeksi biasanya neutrofil. Setelah neutrofil mengenali, baru nanti ada bantuan dari monosit atau makrofag. Sedangkan ini biasanya berkaitan dengan reaksi alergi. Seperti kita bahas itu nanti akan ada lain yang bahas. Nah, sel monosit atau makrofag, biasanya sel monosit itu kan masih di dalam sel darah, tapi kalau sudah nanti berkembang dewasa, maka dia akan menjadi sel makrofag. Nah, setelah dewasa, ada sel nanti sel makrofag bebas, kemudian sel yang dewasa itu juga ada yang menetap berbagai jaringan. Misalnya jaringan paru-paru, ada kenal dengan makrofag alveoler. Kemudian jaringan hati kenal dengan sel kanker. Kemudian di saraf, sel swan atau mikroglia. Kemudian di sendi, sel sinovial. Kemudian di jaringan pengikat ada histiosit. Kemudian di ruang serosa, makrofag, relar, peritoneum. Biasanya ini selalu ada di dalam peritoneum. Makanya kalau tidak respon terhadap fagositosis, biasanya yang kita lakukan pada peritoneum, karena di sana ada sel makrofag. Kemudian ada juga makrofag bebas yang menyebar melalui peredaran darah. Inilah penyebaran sel-sel makrofag yang ada bersifat tetap, paru-paru, saraf, serosa, hati, sendi, dan makrofag bebas. Nah, kemudian sel fagosit ini akan melakukan fagositosis. Apa itu fagositosis? Fagositosis itu adalah pelenyapan partikel-partikel asid yang ada di dalam sel fagosit atau sel makrofag yang melakukan pelenyapan. Awalnya itu neutrofil, kemudian baru sel makrofag. Jadi pada manusia dan hewan vertebrata dilimpahkan tugasnya pada dua sel fagosit, yaitu mononuklear, makrofag, dan fagosit polimonuklear, neutrofil dan eosinofil. Yang dalam
bukan fagositik mononuklir ya, nuklear, apa terpengaruh dari sehari-hari bahwa kita kenal dengan nuklir, padahal itu adalah nuklear. Jadi biasanya fagositik mononuklear dan polimorfonuklear. Jadi ada yang banyak, ada yang tunggal. Kalau yang tunggal itu makrofa atau monosit, kemudian yang poli itu adalah neutrofil dan eosinofil. Ini adalah gambaran sel makrofa. Nah, saat ini karena mono dia, kemudian bagian luarnya ada kaki-kaki atau pseudobody yang bisa memanjang dan bisa memendek. Kadang-kadang dia juga menjulurkan pseudobody-nya itu untuk menangkap sel bakteri. Nah, ukurannya tentu tidak pasti berapa ukurannya. Biasanya ukuran itu akan berbeda pada setiap proses dari makrofage sendiri. Jika prosesnya itu proses terangsang atau teraktivasi, maka dia akan cenderung membesar. Jadi pas ada rangsangan tentu akan kecil dan itulah nanti akan bisa diamati di dalam histologi, misalnya ada sel-sel radang. Nah, walaupun nanti kita dapatkan di sel radang itu tentu tidak sebesar nanti kalau yang ada di dalam akra, karena ada perbatasan kalau ada di dalam dan ini ukurannya berkisar 10 sampai 30 mikron. Intinya terletak eksentris, jadi agak luar, bentuknya sel tidak teratur ya. Karena kenapa tidak teratur? Jadi bergantung dari rangsangannya. Nanti kerangsangannya di bawah jadi dia akan rangsangannya di atas dia akan menunjukkan yang di atas yang dekat dengan sumber rangsangan. Kemudian ada tonjolan nitrofili, ini namanya pseudobody. Dekatlah kaki-kaki dari makrofa. Nah, fungsi dari makrofa adalah penyapan gas, yang yaitu agen infeksi. Dan pelenyapan itu tidak terbatas pada agen infeksi saja. Sel-sel yang sudah rusak, sel-sel yang sudah mati atau sel-sel yang sudah tua juga dilenyapkan oleh makrofa. Jadi jaringan yang rusak, yang mati itu juga dilenyapkan. Jadi tugas makrofa untuk menghancurkan. Nah, setelah dihancurkan, dia akan melakukan pemrosesan. Jadi diproses, tidak hanya dihancurkan saja, tapi memproses. Kemudian fragmen akan terbentuk fragmen antigen. Kemudian fragmen antigen ini akan disajikan ke luar sel makrofa bersama dengan emas. Itu untuk dikenali oleh sel limfosit. Kemudian fungsi yang lain dari makrofa adalah sekresi sitokin. Ya, sitokin jadi sel yang produksi yang dihasilkan oleh sel. Nah, sitokin ini berperan dalam merangsang makrofa untuk aktif, ataukah dia keluar jika ada rangsangan karena ada. Jadi kalau ada antigen yang masuk, ada makrofa yang melakukan fagositosis, di samping dia melakukan fagositosis, dia keluarkan sitokin. Nah, tujuannya apa? Agar teman-temannya itu datang minta tolong. Teman-temannya itu membantu. Ini sebagai sinyal dia. Jadi macam-macam sitokinnya ini. Jadi sitokin itu biasanya kalau di dalam tubuh itu akan mencapai ada menekan dan ada yang meningkatkan. Jadi pada saat ada rangsangan, misalnya karena ada infeksi, maka yang muncul salah satunya adalah interleukin 1. Makrofa mampu menghasilkan interleukin 1. Itu tujuannya untuk merangsang sel-sel lain untuk teraktivasi dan untuk mendekat ke arah sumber rangsangan. Nah, pada saat itu istirahat, itu tidak IL-1 diberikan, dikeluarkan, tapi IL-2 fungsinya untuk menekan. Jadi kayak timbangan, ada naik, ada turunnya, gitu, bisa meningkatkan dan bisa menurunkan
fungsi dari sel. Misalnya ini, IL-1 aktivasi limfosit. Kemudian nanti kalau sudah tidak ada rangsangan, yang dilakukan IL-2. Bahan-bahan biologik seperti alkinase, timidin, prostaglandin diperkerat proses aktivasi. Nah ini biasanya dia bertujuan untuk melakukan fagositosis. Jadi proses fagositosis itu dimulai dari pengenalan. Pengenalan ini itu paling pertama, biasanya yang paling kenal, yang paling awal mengenali itu adalah neutrofil. Kenapa neutrofil? Bapak lagi bilang karena hampir tersebar di seluruh tubuh dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan makrofag. Dia yang paling dulu mendapatkan, baru nanti sinyal dari neutrofil itu akan dikeluarkan. Nah, begitu neutrofil mengeluarkan sinyal, maka sel-sel lain, sel fagosit itu akan dekat. Karena keterbatasan dari neutrofil, biasanya neutrofil hanya aktif 2 jam setelah infeksi. Untuk selanjutnya itu akan digantikan oleh makrofag. Nah kemudian kalau makrofag sudah dapat sinyal, tentu dia dengan gerakan diapetesisnya, kemudian dengan fisiologinya, dia akan mendekat ke arah sumber sinyal. Nah di samping itu juga ada komplement yang terlibat, biasanya ada antibodi, ada komplement. Itu tujuannya untuk fagositosis akan lebih sempurna jika dibantu oleh antibodi dan komplement. Jika terjadi itu dia mampu melakukan artinya dengan volume tentu dia akan lebih mudah dan lambat dari antibodi itu mengikat. Nah, paling awal sudah tadi itu jadi infeksi mengeluarkan sinyal ditangkap oleh makrofag. Nah, kemudian peran dari neutrofil biasanya hanya sebentar. Kenapa? Begitu nanti makrofag banyak berkumpul di tempat infeksi, suasananya sudah tidak cocok. Suasananya sudah tidak cocok dari aktivitas neutrofil dan digantikan oleh makrofag. Atau di daerah infeksi umumnya bersifat asam dan makrofag lebih tahan dalam suasana asam dibandingkan dengan neutrofil. Jadi pada saat kita terjadi fagositosis dan banyak sel-sel fagosit, sel makrofag yang ada di tempat infeksi, maka suasananya akan berubah menjadi asam. Neutrofil itu tidak mampu bekerja maksimal, maka perannya digantikan oleh makrofag. Nah kemudian pada saat terjadi rangsangan, tentu akan mendekat. Nah setelah mendekat, tentu akan reseptor. Saja di tablok, asidnya, tapi umumnya itu bisa makrofag dari titik terlambat. Tidak sesederhana itu. Karena kalau ini didik sebagian kecil ini adalah didik dari makrofag, maka di dalam titik-titiknya ini akan ada reseptor. Inilah yang akan menangkap dari benda-benda asing ataukah mungkin menangkap dari antibodi maupun komplementnya. Contohnya misalnya nanti kalau antibodi ikut terlibat mengikat dari benda asing tersebut, misalnya bakteri kayak ini, maka akan diikat lebih dulu oleh antibodi. Diikat oleh antibodi. Nah kemudian ini kan variabel radiusnya. Kemudian kalau ini variabel konstannya akan diikat oleh makrofag. Jadi variabel konstannya dia akan terikat oleh makrofag dengan demikian ini. Jadi variabel radiusnya nanti mengikat bakteri, kemudian yang
variabel konstannya itu akan berikatan dengan reseptor Fc dari makrofa ya untuk menangkap. Begitu juga dengan reseptor-reseptor lain. Di sini ada reseptor manosa, jadi bakteri juga punya adanya marosa, maka ditangkap oleh reseptor manosa. Kemudian ada reseptor terhadap LPS atau CD14. Nah, jadi banyak sekitar 60 reseptor makrofa mempunyai. Jadi yang paling banyak biasanya adalah FG, LPS, kemudian dengan manusia. Ini yang paling banyak. Ini yang dipakai untuk modality. Begitu dia ditangkap, maka siap-siap nanti ditelan oleh makrofa. Nah, tahap adhesi meliputi muatan listrik, suhu, dan pH. Nah, ini kalau ada bantuan dari komplement maupun bantuan dari antibodi. Kalau tidak, maka otomatis nanti dinding dari luar ini dalam bentuk pseudopodia dia akan membungkus sel bakteri, kemudian dia akan melekat dengan adanya perbedaan dari muatan listrik, suhu, dan pH dari bakteri dengan makrofa. Kemudian reseptor makrofa sekitar ada 40 reseptor. Ada reseptor C, reseptor C3B di komplement, kemudian ada reseptor manosa. Nah, itu saja reseptornya yang paling banyak dikenal. Nah, setelah dia terikat dengan ini, seperti ini, mikroba itu setelah terikat, maka akan melalui proses penelanan, ingesti. Ini sudah melalui proses penelanan, ingesti. Kemudian awalnya itu masih akan terbungkus, akan diselimuti, maka bentukannya itu akan bernama pagusum. Jadi seperti ini, lama-lama akan menjadi pagusum. Jadi sel bakteri akan dibungkus di dalam makrofa dalam bentuk pagusum. Di dalam sel makrofa itu akan ada lisosum. Lisosum itu suatu enzim yang akan menghancurkan ini. Maka lisosum akan bergabung menjadi di sini baru lisosum. Kemudian karena sudah ada enzim, otomatis bakterinya akan dihancurkan. Jadi setelah hancur akan terbentuk fragmen dan akan dilepas keluar. Dimuntahkan keluar, tapi bukan dimuntahkan, tapi disajikan. Jadi bahan-bahan yang bersifat antigenik itu akan disajikan ke sel TH sebagai untuk pesan ini loh zat antinya yang harus dibikin. Jadi begitu sempurnanya tubuh itu, walaupun sel makrofa sangat kecil, dia bisa mengenali dan menyajikan kayak menulis surat, menulis resep. Oh ini yang harus dibuat. Bila nanti berada makrofa, makanya makrofa dikenal sebagai sel penyaji, presenting cell. Jadi di dalam fagosilosum ini akan terjadi berbagai aktivitas enzim. Ada enzim lisosum, ribonuklease, protease, deoksiribonuklase, lipase, rapinose yang akan menghidrolisis komponen kuman atau komponen protein. Nah, di samping itu, di samping enzim ini, maka proses penghancuran itu juga akan dibantu dengan meletupnya ketupan respirasi atau respiratory pass. Jadi di mana pelepasan oksigen bebas di dalam sel makrofa tambah panas sehingga sel bakterinya itu akan mati. Kena dengan respiratory pass. Nah, setelah selesai dilanjutkan dengan penyajian. Jadi tentu disajikan itu tidak dilempar atau dibuang, itu melalui emasi ke sel. Kita kata emasi kelas kita menyajikan itu memberikan informasi detail ini yang akan dibikin zat antinya seperti ini. Jadi peran dari makrofa karena setiap sel kan mempunyai emasi kelas 1, emasi kelas 2, nanti emasi kelas 2 ini akan menyajikan sel-sel yang sudah hancur atau fragmen-fragmen dari sel. Nah biasanya pakai sebagai
terhubung antara makrofag dengan antigen yang disajikan oleh ABC ke limfosit T merupakan tahap awal terjadinya respon. Makanya nanti kenapa terbentuk antibodi? Antibodi itu kan sel B yang bikin atau sel B. Padahal yang melakukan fagositosis makrofag. Nah itu karena ada penyajian dari sel makrofag ke sel T helper ke sel. Nah itulah proses dari fagositosis dan mudah-mudahan bisa dipahami proses fagositosis itu. Kemudian kita lanjut dalam proses fagositosis atau proses pelenyapan dari benda asing yang masuk ke dalam tubuh akan menguntungkan bagi tubuh itu sendiri sehingga bisa mengeliminasi benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Sebenarnya itu menguntungkan. Tetapi dalam beberapa hal juga akan bersifat merugikan. Nasi yang merugikan inilah yang dikenal dengan inflamasi. Respon tubuh terhadap cedera, infeksi, atau iritasi. Di respon tubuh jika ada cedera, jika ada iritasi, jika ada infeksi, maka terjadi inflamasi. Ini adalah mekanisme pertahanan yang menghilangkan penyebab cedera atau menghilangkan penyebab infeksi untuk membersihkan yang rusak dan memulai proses penyembuhan. Sebenarnya inflamasi itu sangat menguntungkan. Jadi proses apa yang Bapak sampaikan tadi begitu agen sudah masuk ke dalam tubuh, terjadi fagositosis, di sanalah proses inflamasi terjadi. Jadi biasanya para dokter begitu dia mengukur suhu akan terjadi demam, maka otomatis memberikan obat menurut. Nah di satu sisi sebenarnya panas itu bermanfaat bagi tubuh, tetapi di sisi lain juga tidak bermanfaat. Coba nanti kalau suhu tubuh kita tinggi, organ-organ tidak kuat dengan suhu tinggi, tentu akan menimbulkan masalah. Itulah kenapa harus ditekan dia diberikan panas. Nah, sebenarnya tubuh juga bertujuan mengeliminasi benda asing sehingga dia menghasilkan panas. Walaupun secara klinik dianggap merugikan, tapi respon protektif ini merupakan respon protektif dari tubuh untuk mengembalikan ke keadaan yang normal. Sebenarnya tubuh itu merupakan respon protektif untuk agar infeksinya habis dan kembali ke keadaan normal. Itu sebenarnya kenapa terjadi inflamasi. Nah, di patologi nanti akan dijelaskan apa yang terjadi pada proses inflamasi. Misalnya tangan kena infeksi, yang paling gampang. Begitu tangan kena infeksi, yang pertama pasti merah. Nah, apalagi di garuk-garuk tetap merah ya. Ya merah karena garukan, tapi kalau infeksi tetap merah. Kemudian kedua terjadi pembengkakan. Kalau pembengkak ya. Kemudian ketiga panas. Cobalah nanti kalau ada yang bisulan itu. Mudah-mudahan mahasiswa kita ada yang bisulan, tapi kalau ada yang bisulan, tanda-tanda ini sangat kelihatan. Pertama, ya kaki sakit, kekuatan berarti tidak bisa digunakan. Inilah tanda-tanda dari tubuh dalam mengeliminasi sel asing. Jadi kenapa merah? Jadi begitu ada sel infeksi masuk, maka sel-sel tempat akan otomatis nanti terjadi arahnya reaksi dari sel makrofag. Nah dengan demikian kulitnya momer sel baru maka semakin banyak terlimpah di sana, maka terjadi pembengkakan tumor. Nah kalau sudah semakin aktif di sana, maka akan terjadi respiratory loss.
reaksi nyala itu, maka terjadi panas. Nah karena bengkak, otomatis menekan saraf, nyerilah dia. Nah kalau sudah nyeri, otomatis tidak bisa digunakan. Ada fungsinya itu. Nah kemudian proses inflamasi itu merupakan stimulasi dan pengenalan penyebab nyerah atau infeksi. Jadi merupakan reaksi dari itu. Sebenarnya tujuannya adalah untuk sebagai protektif agar organ lainnya selamat. Kemudian pada saat terjadi proses fagositosis, maka dia akan mengeluarkan bahan-bahan melentar. Ini pembuluh darah menjadi lebih permeabel, memungkinkan cairan protein dan sel imun untuk keluar dari jaringan yang terinfeksi atau terluka. Akhirnya dia tambah merah. Terjadi profil bermigrasi ke lokasi cedera. Semakin banyak, semakin lama, semakin banyak, otomatis terjadi bengkak. Kemudian mengeluarkan sel seluler, mengeluarkan media inflamasi seperti sitokin yang membuat respon menarik banyak sel negara. Kemudian terakhir, kalau sudah bisa dinetralisir, akan terjadi penyembuhan atau resolusi. Nah, berperan dalam inflamasi adalah kontraksi otot polos. Ini akan menyebabkan meningkatnya. Begitu saat inflamasi meningkat di dalam tubuh, maka terjadi kontraksi otot polos. Kemudian yang kedua, kenaikan permeabilitas vaskuler, makanya terjadi vasodilatasi. Kemudian peningkatan sekresi pupus. Kemudian hipersensitif tipe cepat. Nah ini dalam beberapa kasus, kalau orang terinfeksi, orang demam, kadang-kadang, jadi tidak semua sih, kadang-kadang dia alergi terhadap obat terhadap makanan. Tapi pada saat keadaan sehat tidak. Dan itu pernah Bapak temukan itu pada orang kebetulan anak sendiri yang pernah begitu. Begitu dia demam, Bapak kasih bahan penurun panas, otomatis matanya mau bengkak, mulutnya mau bengkak. Dan Bapak hanya diberikan analgetik gitu. Makanya segera berikan penurun alergi kayak dexamethasone. Jadi dalam segera besoknya baru. Jadi otomatis tidak berkembang lagi. Tapi kalau dalam keadaan sehat, anak Bapak tak alergi. Nah inilah yang terjadi jika adanya hitam teman yang mengeluarkan sitokin ini yang berperan nanti proses diversi. Jadi awalnya bisa tidak dia alergi, tapi pada saat kasus inflamasi bisa terjadi alergi karena prosesnya seperti itu. Tapi tidak semua seperti itu. Nah itulah yang Bapak dapatkan atau bisa sajikan tentang inflamasi ini. Jadi fagositosis dan inflamasi sudah materinya juga dalam bentuk video atau ada atau mungkin kelupaan nanti dengan omongan Bapak, silakan nanti lihat rekaman video dan sudah saat Bapak sendiri sudah upload YouTube. Jadi sudah walaupun mungkin kuliahnya cepat-cepatan tapi tidak untuk kemungkinan kalau Anda bisa mengulang dan mempelajari ulang dengan melihat rekaman YouTube agar mahasiswa bisa lebih mudah memahami. Jadi judulnya sama, fagositosis dan inflamasi. Itu yang Bapak dapat sampaikan. Kalau ada bertanya silakan Mas jam. Silakan, Radan.
ada kan? Tidak ada orang gitu. Ada di orang, ada orang nggak? Baik, kalau demikian untuk sebagai akhir Bapak inginkan nanti Recording in progress. silahkan tahap-tahapan silahkan nanti dicek sebagai absen tahap-tahapan dari proses fagositosis. Tak perlu nanti berdele-dele, jadi tahap-tahapannya apa saja. Silahkan Bapak sediakan waktu 1 menit dari sekarang. Bisa dipahami? Bisa? Tahap-tahapan dari proses fagositosis. Jadi tahapannya tes itu perlu dijelaskan lagi. Jadi silahkan dicek, Bapak sudah rekam. Nanti setelah 1 menit selesai. Bapak tunggu 1 menit. Silahkan dicek. Ayo. Dan menit lah. 063 PM. Silakan dicek. Jawabannya dicek. Tahap-tahapan proses fagositosis. Lagi 1 menit. Sudah 06.00. Bapak. Dan kalau 0603 otomatis nanti akan diakhiri. Silakan.
Saya mau mulai bulan. Recording stopped.